Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Yang terhormat Ibu Mustaniroh SE SYME selaku dosen manajemen resiko dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Risiko Pasar dengan saya sendiri, Nur Aziza Rahmawijaya sebagai pemateri pertama, Umi Hani sebagai pemateri kedua, dan Abdul Syukur sebagai pemateri ketiga, dan Ahmad Hoirul Anam sebagai pemateri keempat. Materi yang pertama adalah risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Perubahan harga terjadi akibat perubahan dari faktor pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Selanjutnya adalah risiko pasar secara umum, atau general market risk. Adalah perubahan instrumen keuangan akibat perubahan harga-harga secara umum di pasar. Perubahan harga dimaksud akibat faktor pasar. Yang pertama, risiko suku bunga. Yang kedua, risiko nilai tukar. Dan yang ketiga, risiko perubahan harga pasar dari kontrak opsi. Sebagai contoh, naik turunnya tingkat suku bunga akan berpengaruh pada nilai pasar obligasi atau sekuritas sejenisnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Umi Hani. Lanjutkan materi dari Mbak Rahma, yaitu apa sih tujuan utama dari manajemen risiko pasar? Nah, tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalisirkan dampak negatif perubahan kondisi pasar terhadap nilai aset dan modal bank. Maksudnya, dengan adanya manajemen risiko pasar, kita dapat meminimalisirkan sekecil mungkin dampak negatif perubahan kondisi pasar tersebut yang akan mengakibatkan perubahan nilai aset dan modal bank. Sumber dari risiko itu sendiri yang mana perlu diketahui jika ingin melakukan upaya dalam meminimalisir risiko, terutama ketika melakukan aktivitas usaha yang dilakoni. Nah, berikut adalah sumber-sumber dari risiko tersebut. Yang pertama yaitu politik. Pasti kita tidak asing dong dengan kata politik, di mana politik itu pasti ada pemerintah. Nah, betul sekali. Sumber politik terkait dengan risiko adalah risiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik, seperti kebijakan yang diatur oleh pemerintah dan peraturan lainnya yang diberlakukan dalam suatu negara. Yang kedua adalah lingkungan. Sumber dari risiko jenis ini merupakan risiko yang muncul dari sekitar kita. Dalam melakukan kegiatan usaha, sumber risiko ini pun kerap kali menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha, seperti adanya pencemaran lingkungan dan lainnya. Yang ketiga yaitu perencanaan. Sumber perencanaan yang berkaitan dengan munculnya suatu resiko bermula proses perencanaan yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Sumber ini berkaitan erat dengan tata cara perizinan dan juga persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Nah, jika kita ingin memulai sebuah usaha, pasti kita harus mempunyai izin dulu kan kepada yang mempunyai wilayah tersebut. Nah, yang keempat yaitu pemasaran. Di mana ada kata usaha, pasti di situ ada kata pemasaran. Nah, resiko pun dapat muncul dikarenakan sumber pemasaran. Ketika melakukan aktivitas bisnis, pemasaran yang dilakukan dalam perjalanan usaha, Anda dapat mengakibatkan baik kerugian dan keuntungan. Tergantung cara kita memasarkan sebuah produk. Kalau
pemasarannya menarik, pasti kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tetapi sebaliknya, jika pemasarannya kurang menarik, pasti kita juga tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami sebuah kerugian. Nah, yang kelima adalah ekonomi. Sumber ekonomi dalam kaitannya dengan risiko tentu berkaitan dengan sumber kebijakan ekonomi seperti kurs mata uang, inflasi, nilai pajak, suku bunga, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, keuangan. Sumber keuangan pun berpotensi dalam munculnya suatu risiko. Kenapa? Risiko yang bersumber pada aspek ekonomi tidak hanya berpengaruh pada pelaku kegiatan usaha saja, tapi juga bagi perkembangan masyarakat, seperti kebangkrutan dan keuntungan suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan para pekerjaannya. Nah, yang ketujuh adalah alami. Maksud dari sumber alami dalam suatu risiko berawal dari alam seperti kondisi cuaca. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur. Setelah pengertian, tujuan, dan sumber risiko pasar yang telah teman saya sampaikan, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang deviasi. Pengertian deviasi standar itu sendiri adalah ukuran simpangan nilai dari nilai yang diharapkan. Jika kita mendefinisikan resiko investasi sebagai kondisi di mana investor memperoleh keuntungan yang kurang dari yang diharapkan, maka risiko dapat diukur dengan menggunakan deviasi standar. Konsep deviasi standar itu sendiri sebagai ukuran risiko mungkin tidak dapat memuaskan setiap orang. VAR, Value at Risk, atau yang disingkat juga dengan VAR. Apabila volatilitas ini dikalikan dengan sensitivitas lalu dikalikan dengan exposure, maka diperoleh value at risk atau yang juga disebut juga dengan VAR, yang menunjukkan potensi kerugian dari suatu posisi dalam suatu periode tertentu dan confidence level tertentu. Nilai PAR sendiri atau yang juga disebut juga dengan value at risk dapat ditentukan dengan model parametrik seperti variance covariance atau menggunakan model simulasi seperti historical simulation dan Monte Carlo simulation. Metode varian covariance menentukan di mana potensi kerugian melalui penentuan harga pasar posisi atau yang disebut juga dengan exposure. Sensitivitas dari posisi terhadap perubahan nilai tukar dan volatilitas faktor pasar yang mempengaruhi harga pasar posisi dengan holding periode tertentu dan confidence level tertentu. Metode historical simulation menentukan VAR atau value at risk melalui penentuan harga pasar posisi dan melihat bagaimana potensi kerugian posisi tersebut apabila posisi tersebut disesuaikan pada kondisi perubahan faktor pasar
di masa lalu, misalnya 250 hari trading terakhir. Demikian materi deviasi dan VAR yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mas Abdul Syukur, yaitu contoh kasus risiko pasar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anam. Baik. Saat dolar mencapai harga 15.000, apakah perbankan akan terpukul? Jawabannya itu ada pada Ramlan Siverjains, Senior Director Corporate Rating S&T Ratings, yang memperkirakan dolar bisa menembus level psikologis harga Rp15.000. Berpeluang bisa menjadi kenyataan. Laju pelemahan rupiah seakan tidak terbendung. Di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau yang disingkat JISDOR, rupiah berada di harga Rp14.767 per dolar Amerika Serikat pada Senin tanggal 3 bulan 9. Terdepresiasi 0,38% dibanding posisi akhir pekan Jumat tanggal 31 bulan 8, yaitu harga mencapai Rp14.711 per dolar Amerika Serikat. Bahkan pada tanggal 4 bulan 9, dolar sudah menyentuh harga Rp14.840. Harga jual dolar Amerika Serikat di beberapa bank nasional pun sudah lebih tinggi dan menyentuh harga Rp14.900 per dolar Amerika Serikat. Misalnya saja pada kurs jual yang dipasang pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI pada Senin tanggal 3 bulan 9 yang menyentuh harga Rp14.950 per dolar Amerika Serikat dan Rp14.750 per dolar Amerika Serikat untuk kurs beli. Selanjutnya, dolar yang mendekati harga 15.000 membuat Bank Indonesia atau BI melakukan intervensi sebagai langkah menjaga stabilisasi nilai tukar, antara lain memborong surat berharga negara dari pasar sekunder senilai 3 triliun. Kami tingkatkan volume intervensi di pasar falas, lalu melakukan pembelian SBN surat berharga negara di pasar sekunder serta membuka lelang swap. Demikian dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak.